Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Hari ini saya akan membahas mengenai perkalian pada vektor. Masih ingat ya tentang vektor? Ya, perkalian vektor ini sebagai kelanjutan dari kemarin, kan kita sudah membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor, baik secara geometris maupun secara aljabar. Sekarang bagaimana perkalian pada vektor itu? Ya, perhatikan komponen vektor terlebih dahulu ya. Komponen vektor ini merupakan proyeksi vektor pada sumbu sistem koordinat. Komponen vektornya A-nya ini ya. Ini AX sama dengan A kali cos theta. Ini perhatikan gambarnya ini ya. AX sama dengan A kali cos theta. Dan AY sama dengan A kali sin theta. Ini perhatikan gambarnya. A vektor ini disebut sebagai komponen skalar atau komponen. Ya, A-nya ini. Selanjutnya kita dapat tulis vektor A dan B sebagai berikut. Vektor A sama dengan AXI, I-nya vektor ditambah AYJ, J-nya vektor. Kemudian B vektor sama dengan BXI vektor ditambah BYJ vektor. Ini semuanya disebut dengan komponen vektor. Perhatikan rumusnya besar vektor A ya. Besar vektor A sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah akar dari AY kuadrat. Dan tangen theta ini yang menyatakan arahnya ini adalah sama dengan AX per AY. Khusus untuk penjumlahan dua vektor A dan B, besar vektor S dapat dicari dengan rumus. Perhatikan S sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Nah, ini dalam perhitungan vektor dibutuhkan rumus trigonometri ya. Jadi kalian harus hafal ya rumus-rumus trigonometri ini ya. Yang digunakan pada vektor di sini menggunakan aturan kosinus dan menggunakan aturan sinus ya. Untuk aturan kosinus yang ini ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos alfa. Kemudian B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos beta. Kemudian C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos gamma. Jadi di sini adalah A per sin A, aturan sinusnya sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, selanjutnya kita menginjak pada perkalian vektor. Ya, perkalian vektor ini ya dengan skalar. Jika vektor A dikalikan dengan skalar S akan menghasilkan vektor baru dengan besar nilai absolut S dengan arah A vektor jika S-nya itu positif dan berlawanan arah jika S-nya itu negatif ya. Jadi vektor A itu dibagi dengan S, berarti kita membalikan A dengan 1 per S. Kemudian perkalian vektor dengan vektor ini menghasilkan skalar produk dikenal sebagai dot product. Perhatikan ini hasil kali skalar dua vektor. Perhatikan ini vektor A dan sebelahnya adalah vektor B berpotongan pada satu titik. Ya, kita definisikan dulu ya. A dot B ya. A dot B ini titik ini bukan dibaca titik ya, tapi ini bacanya A dot B sama dengan jumlah A atau panjang A dikalikan dengan panjang B kali cos theta. Jadi kalau mau cari cos theta-nya, jadi apa? Berarti A dot B per panjang A dan panjang B. Theta di sini adalah sudut ya antara vektor A dan B. Tetanya ini ya. Di sini tetanya ini adalah sudut di antara vektor A dan vektor B. Contoh yang pertama, perhatikan contoh yang pertama.
Jika vektor A sama dengan 4, nah ini jika vektor A sama dengan 4, B vektor sama dengan 6, dengan ini A vektor A 4 dan B-nya sama dengan 6, maka sudut antara kedua vektor adalah di sini 60 derajat. Yang ditanyakan adalah maka A dot B. A dot B tadi rumusnya apa? Panjangnya A kali panjangnya B kali cos alfa. Di sini yang diketahui apa dulu? Panjangnya A, panjangnya B, kemudian alfanya diketahui. Jadi kita tinggal memasukkan ya. Maka A dot B sama dengan besarnya A kali besarnya B kali cos theta. Jawabnya ya. Nah, di sini maka A dot B hasilnya ini 24 setengah sama dengan 12. Ini hasilnya ya. 12. Selanjutnya contoh kedua. Semakin banyak kita pelajari contohnya, maka kita akan semakin paham. Jika vektor A sama dengan 5, vektor B sama dengan 2, sudut antara kedua ini ya gambarnya ya, ada panjang A-nya 5, B-nya 2, membentuk sudutnya 90 derajat. Kalau cos 90 derajat berapa cos 90 derajat? Ya, maka di sini memakai A dot B. Maka A kali B dikalikan dengan cos 90. Berapa cos 90? 0. Jadi nilainya A dot B sama dengan 0. Selanjutnya, jika vektor A sama dengan A1I vektor ditambah A2J vektor ditambah A3K vektor dan B vektor sama dengan B1 vektor B1I vektor ditambah B2J vektor ditambah B3K vektor, maka hasil kali skalar dua vektor ini dirumuskan dengan kali ini ya, ini A1, A2, A3 ini anggotanya A, B1, B2, B3 anggotanya B. Maka bagaimana caranya mengalihkan? Perhatikan. Maka A dot B di sini adalah A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Ini yang dipakai koefisiennya ya. Dari apa? Dari variabel I, J sama K. Selanjutnya contoh yang pertama ya, contoh yang pertama untuk materi yang tadi ya. Jika vektor A sama dengan 2I vektor ditambah 3J vektor ditambah K vektor dan B vektor sama dengan 5I vektor min J vektor plus 4K vektor, maka hasil kali skalar A dot B sesuai dengan sesuatu tadi berarti apa? A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Berarti ini ya, di sini yang akan nanti ya 2 kali 5 kemudian plus 3 ini kali negatif 1 kemudian 1 dikalikan 4. Maka jawabnya ini ya, A dot B di sini, maka 2 kali 5, 3 kali negatif 1 tambah 1 kali 4, ketemu berapa? 11. Sekarang contoh yang kedua. Jika vektor A sama dengan 2I plus 3J plus K dan B sama dengan 5I min J plus 4K, maka hasil kali skalar B dot A. Nah, ini untuk membuktikan apakah A dot B sama dengan B dot A. Kalau B dot A ini tinggal diwalik aja ya, berarti ya tetap 5 kali 2 ya ditambah min 1 kali 3 ditambah 4 kali 1, sama ya caranya ya. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau A dot B sama dengan B dot A. Ini ya, ingat A dot B sama dengan B kali dot A. Kemudian yang kedua ini ya, K-nya ini adalah konstanta. Di sini A dot B sama dengan K kali A dot B sama dengan K kali
B dot A. Kemudian A dot A, ini perhatikan di sini. Kalau A dot A, maka di sini sama dengan panjang vektor A kuadrat di sini ya. Kalau ini A dot dalam kurung B plus minus C, maka bisa dikalikan A dot B plus minus A dot C. A dot B sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor A tegak lurus vektor PA. Ini yang paling sering keluar ya. A dot B sama dengan 0 jika dan hanya jika A dot B jika A tegak lurus B ya. Ini sama dengan 0 karena membentuk cos 90 ya. Jadi nilainya 0. Selanjutnya contoh 1. Jika A vektor sama dengan min 2i plus 3j plus 5k, B vektor sama dengan 3i min 5j plus 4k, C vektor sama dengan min 7i plus k. Maka A dalam kurung ya B dikurangi C. Kalau ada soal seperti ini sama seperti apa? A dot B dikurangi A dot C. Ini ya jawabnya ya. A-nya berapa di sini? Koefisiennya min 2. B-nya berapa? 3. Kemudian dikurangi AC ya. AC-nya berapa AC-nya di sini? Oh, ini tambah 5 kali 4 ya yang AB-nya tadi ya. Maka ketemu AB-nya berapa? Negatif 1. Vektor A sama dengan min 2i plus 3j plus 5k, B sama dengan 3i min 5j plus 4k, C sama dengan min 7j plus k. Nah, di sini didapat A kali atau dot dengan B dikurangi C sama dengan A dot B dikurangi A dot C. A dot B ini sama dengan negatif 1. AC sama dengan min 2 kali 0 ditambah 3 kali min 7 ditambah 5 kali 1. Maka nilainya adalah 16. AB dikurangi AC, maka hasilnya sama juga berapa? 15. Jadi A dot B min C sama dengan 15. Ya, A dot B dikurangi A dot C. Nah, ini kalau dikurung seperti ini ya, maka di sini hasilnya berapa? 15. Selanjutnya contoh yang kedua. Jika vektor A dan B membentuk sudut 60 derajat, ya. Panjang vektor A sama dengan 4 dan panjang vektor B sama dengan 3. Maka nilai A dot A plus B sama dengan ya. Kalau yang tadi sebenarnya kita pakai yang dikurangi ya, kalau sekarang kita pakai tambah ya. Maka kalau kalian masih pemula, kalian harus lebih banyak mendalami tentang trigonometri. Yang mengenai seperti ini merupakan bab dari aljabar. Di sini saya ulangi ya, A dalam kurung A dot B, maksudnya apa? A ini dot A ditambah dengan A dot B. Nah, seperti ini, betul ya. Ketemu berapa berarti? 22. Sekarang contoh yang ketiga. 2 vektor U, ini ada min 6, 3 dan min 2, kemudian dan vektor V 0x min 3 saling tegak lurus. Nilai yang memenuhi adalah di sini besarnya, di sini adalah vektor U tegak lurus dengan vektor V, sehingga berdasarkan sifat vektor maka vektor U dot vektor V sama dengan 0. Selanjutnya ini ya, ini dikalikan ini untuk menentukan nilai x-nya. Ini min 6 kali 0, 3 kali x, kemudian min 2 kali min 3, 0-nya di sebelah sini ya. Berarti ketemu berapa di sini? Min 6
kemudian di sini 3 kali X ya. Di sini min 6 kali 0 0 ya. 3 kali X 3X. Min 2 kali min 3 adalah 6. Biasanya dilihat yang aneh-aneh ya, ini ya yang X-nya ini. Jadi pilih yang ini sama dengan 0, maka ketemu hasilnya berapa? Maka vektor U tegak lurus vektor V. U dot V ketemu ini ya, dikalikan. Min 6 kali 0 ditambah 3 kali X ditambah min 2 kali min 3 sama dengan 0. Maka hasilnya 0 tambah 3X plus 6 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 2. Sekarang lanjut contoh yang keempat. 2 vektor A sama dengan 2 negatif 1, 2. Dan vektor B sama dengan 4, 10, min 8. Dan vektor A ditambah M kali vektor B tegak lurus vektor A. Maka nilai M-nya adalah A. Dari sini kita baca dulu di sini. A ditambah MB tegak lurus vektor A. Nah, ini dilihat dari mana? Dari ini ya. Cirinya kan di sini tegak lurus yang jelas. Berarti ini kalau dikalikan sama dengan berapa? 0. Nah, seperti itu ya. Vektor A ditambah M kali V vektor dikalikan A vektor sama dengan berapa? 0. Gitu. Ini ya, vektor A 2 min 1, 2 dan vektor B 4, 10, negatif 8. Nah, di sini A ditambah MB vektor A sama dengan 0. Di sini lagi A kali A ditambah M kali B kali A. Kemudian di sini kita kalikan ya, A kali A kuadrat. Di sini tetap di sini validnya ditambah MBA atau validnya tadi. Nah, di sini kalau A-nya 9 maka akar 9 kuadrat tambah M 8 dikurangi 10 dikurangi 16. Dengan rumus hasil kali skala 2 vektor, kita dapat menentukan besar sudut antara 2 vektor, ya. Di sini. Dari A dot B sama dengan panjangnya A, besarnya A dikalikan besarnya B dikalikan cos theta, sehingga kita peroleh cos theta sama dengan A dot B per panjang A kali panjang B. Contohnya, tentukan besar sudut antara vektor A dan B. Nah, bagaimana caranya menjawab? Ya, ini kita ubah ke bentuk kolom dulu. Berarti tinggal 2, 1, 2. Kemudian di sini adalah negatif 1, 0, 1. Kenapa kok ininya 0? Karena di sini tidak ada I-nya ya. Tidak ada I-nya. Di depannya ini tidak ada I-nya. Sehingga diisi berapa? 0. Maka jawabnya pakai cos theta A dot B per besarnya A kali besarnya B. Cos theta-nya begini, berarti 2 kali 0 ditambah 1 kurangi 1 plus negatif 2 kali 1 per ini. Cos theta ya, ini dimasukkan tadi, maka ketemu min 3 per 3 akar 2, di sini bisa dikecilkan. Ketika dikecilkan menjadi min setengah akar 2. Jadi cos theta sama dengan setengah akar 2. Sudutnya berapa ya yang negatif-negatif itu? Sepertinya sudutnya 225 atau sekitar itu ya. Jadi di sini tetanya adalah 135 derajat. Contoh yang kedua, diketahui titik-titik A, B, dan C. AB wakil dari
rata-rata dan AC wakil dari Y. Kosinus sudut yang dibentuk oleh vektor U dan V adalah, di sini kita menggunakan aturan kosinus. Contoh 2, diketahui titik-titik A 3,24, B 5,15 dan C 4,36. AB diwakili ya dari vektor U dan AC diwakilkan dari vektor V. Kosinus sudut yang dibentuk oleh vektor U dan V adalah, nah ini jawab, misal suatu sudut antara rata-rata dan V adalah theta. Vektor U sama dengan AB sama dengan, nah ini yang awal dulu ya, B vektor kecil dikurangi A vektor kecil. Ini ya, 515 dikurangi 3, 24, kemudian 2 negatif 1, 1. Setelah dikurangi ya. Vektor V sama dengan AC yaitu C dikurangi A. Kemudian kalau cos, nah ini kalau cos bisa menggunakan tadi, apa berarti panjangnya A kali dot B per, di sini ya. Nah ini cosnya, cos theta sama dengan ini ya, panjangnya dot U dot V per panjang U kali panjangnya V. Nah ini contohnya, masih ada contohnya, U dot V per panjang U dan kali panjang V. Ya di sini ya contohnya ya, masih sudut. Cos theta di sini sama dengan 3/6. Jadi kosinus sudut antara U dan V adalah setengah. Diketahui vektor A3, vektor B3 dan B vektor kali A plus B sama dengan 12 bila sudut antara vektor A dan B adalah, ini 12 sama ya, B kali dot A ditambah B kali B. Di sini maka ini ya, B kali A tambah B dot B. Di sini ada dot B kali dot A kosinus AB ditambah B kuadrat sama dengan 12. Nah ini ketemu jawabannya 12. Selanjutnya 3.2, 3 kali 2 kali cos plus 3 kuadrat sama dengan 12. Maka di sini 6 cos sudut dari A, B ditambah 9 sama dengan 12. 6 cos, nah ini, maka ketemu akhirnya adalah 3. Maka di Surabaya, di sini ya, cosnya ini ya, cos sudut AB sama dengan setengah, maka besarnya sudutnya 60 derajat. Jadi besar sudut antara A dan B adalah 60 derajat. Contoh 4 diketahui seperti ini. Ya, silakan disimak ya. Nah, yang ditanyakan besar sudut antara vektor A dan B. Nah, seperti ini. Ini kemudian masih A dot A min B ya. Nah seperti ini dikalikan dulu. Dikurangi 6 ini dot cos ini ya, nilainya masih 3, maka ketemu cos A, B adalah setengah. Jadi besar sudut antara vektornya itu ya. Ini ya, dan vektor B-nya adalah sepertiga pi. Nah, ini latihan soal, dua buah vektor A dan B bertitik tangkap sama saling mengapit dengan sudut alfa. Jika besar vektor alfa dengan
vektor alfa 2 kali vektor B, dan nilai mutlak ini ya, nilai mutlak atau harga mutlak A plus B sama dengan angka 3 kali nilai mutlak harga mutlak A dikurangi B. Ini maksudnya ya, apapun hasilnya negatif maka jawabannya positif. Setelah itu masukkan rumus, maka ketemu ini alfanya 51,32. Ya, terima kasih pertemuan kali ini. Semoga vektor bermanfaat, terutama perkalian vektor untuk kalian membutuhkan. Jika kalian suka, silakan share dimanapun, dan jangan lupa silakan like, subscribe, dan berikan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.